Dan dari sini bagi saya sekali lagi ini menjadi sebuah pesan yang sangat-sangat jelas kepada semua pendukung Presiden Jokowi bahwa silahkan kalian pilih partai manapun gitu ya, sesuai keinginan atau sesuai kesukaan kalian, asal bukan Nasdem deh. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua pertanyaan yang pernah membuat kita jadi sangat-sangat penasaran. Terus tiba-tiba secara nggak sengaja kita menemukan jawabannya. Jackpot. Oh gini rupanya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kehadiran Presiden Jokowi di acara Muktamar Muhammadiyah kemarin. Karena saya yakin itu ada banyak orang yang kaget atau surprise ngelihat Pak Jokowi tiba-tiba hadir di Solo pagi hari gitu. Padahal sehari sebelumnya itu Pak Jokowi masih ada di Bangkok gitu. Lah kok tiba-tiba paginya udah ada di Solo nih. Udah ada acara Muktamar Muhammadiyah gitu ya. Dan Pak Jokowi menceritakan gitu bahwa memang selama seminggu terakhir itu jadwalnya sangat-sangat padat. Pak Jokowi itu ada di Kamboja selama 4 hari, lalu kemudian lanjut langsung ke KTT G20 di Bali gitu ya, dan kita sebagai tuan rumah setelah selesai dari Bali langsung berangkat lagi ke Bangkok untuk acara KTT APEC di Thailand gitu. Tapi setelah itu Pak Jokowi tiba-tiba hadir di Solo gitu. Nah ini ternyata ada ceritanya bahwa dalam KTT APEC di Bangkok Thailand itu sebenarnya memang selesai Sabtu sore seharusnya gitu ya. Seharusnya Pak Jokowi itu balik Sabtu malam. Tapi acara Muktamar Muhammadiyah itu Sabtu pagi. Dan Pak Jokowi sudah diundang lebih dulu oleh Muhammadiyah gitu. Sehingga dalam situasi yang seperti ini Pak Jokowi memilih untuk pulang pada Jumat malamnya. Jadi nggak sampai selesai di KTT APEC di Bangkok gitu, nggak sampai Sabtu. Karena Jumat malam jam 11 malam Pak Jokowi sudah landing di TNI AU Adi Sumarno Boyolali. Dan setelah itu langsung menuju Solo dan pagi harinya itu langsung hadir di acara Muktamar Muhammadiyah. Bayangkan, jam 11 malam baru landing dari Bangkok, pagi harinya itu Pak Jokowi sudah hadir di acara muktamar gitu. Ini kalau bukan sebuah penghormatan yang luar biasa, bukan sebuah respek yang luar biasa dari Presiden untuk Muhammadiyah, rasanya ini susah dilakukan. Kita aja gitu ya, kalau kita datang kecapean, jangankan dari luar negeri deh, dari luar kota aja, kalau sampai jam 11 malam, paginya ada acara, kita kayaknya absen dulu deh. Kita izin dulu deh. Tapi Pak Jokowi benar-benar hadir dan beliau menyampaikan secara terbuka bahwa karena rasa hormat dan respek Presiden kepada Muhammadiyah, maka beliau memilih hadir di acara muktamar di Solo dan kemudian pulang lebih dulu dari KTT APEC di Bangkok. Karena ya biarinlah itu sudah selesai di Bangkok, bisa diwakilkan mungkin sama menteri-menteri yang lain gitu, dan kemudian Presiden pulang duluan gitu. Pulang Jumat malam untuk hadir supaya bisa hadir di Sabtu paginya di acara Muktamar Muhammadiyah. Dan ini gitu ya, mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini adalah sebuah penghormatan kepada Muhammadiyah, ini adalah sebuah respek, benar gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu satu hal, tapi gitu ya. Hal yang lain, ini membuka satu jawaban untuk pertanyaan yang sebenarnya nggak ada kaitannya. Ya karena gini gitu ya. Karena kalau kita mau bandingkan dengan acara yang hampir mirip-mirip gitu ya, yang sebenarnya jauh-jauh lebih berpengaruh dibandingkan Muhammadiyah gitu ya, yang secara politik, secara aturan dalam undang-undang itu memang punya pengaruh langsung kepada Presiden Jokowi gitu ya. Itu hari ulang tahunnya gitu ya, acaranya itu nggak dihadiri sama Presiden. Jadi acara hari ulang tahun Partai Nasdem yang mendukung Pak Jokowi 2 periode sejak tahun 2014 sampai sekarang gitu ya. Dan secara suara di parlemen itu memang benar-benar ada wakilnya gitu dari Nasdem. Itu ketika hari ulang tahun itu nggak dihadiri sama Presiden Jokowi gitu. Padahal secara situasi atau jadwal ya mirip-mirip gitu. Pak Jokowi ketika KTT di APEC di Bangkok bisa kok untuk pulang dan hadir di acara
Muktamar Muhammadiyah gitu kan. Lalu kenapa ketika hari ulang tahun Nasdem yang sebenarnya juga KTT-nya itu di Kamboja yang juga sama-sama dekatnya, masih Asia Tenggara juga gitu ya. Dan durasi perjalanannya juga saya pikir sama-sama aja gitu. Tapi Pak Jokowi malah nggak hadir di acara HUT Nasdem. Ini kan menarik gitu. Ketika Pak Jokowi bercerita bahwa dengan segala kesibukannya, dengan jadwal yang sangat-sangat padat itu, beliau masih mau untuk hadir di acara Muktamar Muhammadiyah di Solo gitu. Ini kan menunjukkan betapa seorang presiden sesibuk-sibuknya gitu ya, beliau masih bisa punya pilihan, masih bisa menentukan untuk hadir atau tidak di sebuah acara. Ya karena presiden gitu. Sebagai penguasa, sebagai pimpinan negara harus punya kebebasan untuk memilih gitu kan. Nah, dari Muktamar Muhammadiyah ini cerita itu kemudian terungkap dan terkonfirmasi gitu bahwa ternyata Pak Jokowi bisa loh memilih untuk hadir di acara Muktamar Muhammadiyah dan meninggalkan acara di KTT APEC di Bangkok. Bisa gitu ternyata gitu. Tapi di acara Nasdem kenapa itu nggak bisa? Ya karena ketika hari ulang tahun Nasdem itu kan acaranya di Kamboja gitu ya. Itu Pak Jokowi memilih untuk stay di Kamboja selama 4 hari. Bayangkan 4 hari loh. Padahal untuk acara yang ya kurang lebih sama gitu ya di Thailand gitu, itu bisa dihadiri cuma 2 hari selesai. Jadi dari sini gitu ya, ini kemudian membantah pernyataan-pernyataan orang-orang yang selama ini coba memaklumi bahwa presiden gak hadir di acara HUT Nasdem itu gara-gara sangat sibuk. Ya karena pada akhirnya sesibuk-sibuknya presiden, tetap aja beliau adalah seorang presiden yang mampu untuk mengatur jadwalnya sendiri dan bisa memilih untuk hadir kemana aja. Dan sibuk itu cuma soal skala prioritas gitu. Kalau kamu prioritasnya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, maka sesibuk apapun kamu, ya kamu gak akan disibukkan atau gak mau beralasan sibuk untuk gak hadir ke satu acara gitu ya. Dan di acara Nasdem kemarin, di HUT Nasdem kemarin gitu kan, itu kalau kita ngelihat dari acara di Kamboja yang selama 4 hari itu, kan bisa aja Pak Jokowi hadir dulu di Nasdem gitu ya, sejam 2 jam terus kemudian pergi ke Kamboja, bisa gitu. Apa yang gak bisa, lawang presiden kok. Lawang acaranya 4 hari kok gitu ya. Ya acara 4 hari gak hadir sehari masa gak bisa gitu ya. Atau kalau Pak Jokowi sudah terlanjur ada di Kamboja misalkan gitu ya, dan kemudian Nasdem hari ulang tahun gitu kan. Kan bisa aja Pak Jokowi pulang dulu sehari gitu ya. Setengah hari lah minimal gitu untuk hadir sejam 2 jam terus kemudian balik lagi ke Kamboja, kan bisa gitu. Ya apa yang nggak bisa loh, presiden punya pesawat, punya perangkat yang luar biasa, nggak kena macet kalau memang sudah acara penting yang sepenting ini gitu kan. Bisa gitu. Tapi Pak Jokowi nggak memilih itu gitu, nggak memilih untuk hadir di acara Nasdem gitu, dan ini kemungkinannya 2 gitu. Ini kemungkinannya 2 ya, karena di acara Muktamar Muhammadiyah Pak Jokowi bilang bahwa beliau hadir di acara Muktamar ini karena respect, karena hormat dengan masyarakat Muhammadiyah gitu. Maka ketika beliau nggak hadir di acara HUT Nasdem, ya mungkin maksudnya beliau nggak respect, nggak hormat sama Nasdem. Itu satu gitu, satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain memang Pak Jokowi nggak diundang sama Nasdem gitu. Ya karena Nasdem sebelumnya kan mengatakan bahwa ini adalah hari ulang tahun yang dilaksanakan secara internal. Kita nggak mengundang pihak-pihak eksternal, pihak-pihak luar, nggak ada partai-partai yang diundang. Maka termasuk Presiden Jokowi juga kan bagian dari eksternal. Jadi ya nggak diundang mungkin gitu. Ya karena suka nggak suka Pak Jokowi kan memang adalah kader PDI Perjuangan, bukan kadernya Nasdem. Meskipun kemudian Nasdem mengklaim bahwa Pak Jokowi kadernya. Ya Nasdem kan emang kayak gitu, dia nggak bisa kaderisasi gitu ya. Jadi bisanya cuma klaim-klaim aja gitu ya. Ya sekarang juga sama, klaim Anies. Padahal bukan kadernya gitu. Jadi dari kehadiran Presiden Jokowi di Muktamar Muhammadiyah ini,
ini memberikan satu jawaban yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan atau membuat penasaran banyak orang, bahwa sesibuk apapun Presiden Jokowi, sesibuk-sibuknya seorang presiden, kalau memang kamu penting dan menjadi prioritasnya, beliau akan tetap hadir. Dan bagi Nasdem gitu ya, nampaknya sudah bukan prioritas gitu. Ya memang partai pendukung, partai yang menjadi koalisi pemerintah gitu, tapi bukan prioritas gitu. Kayak di perbankan tuh ya mungkin yang masih platinum lah. Kalau di bank kan ada itu, ada platinum, ada prioritas gitu kan. Jadi mungkin Nasdem mulai sekarang sudah turun kelas. Dan dari sini bagi saya sekali lagi ini menjadi sebuah pesan yang sangat-sangat jelas kepada semua pendukung Presiden Jokowi, bahwa silahkan kalian pilih partai manapun gitu ya, sesuai keinginan atau sesuai kesukaan kalian, asal bukan Nasdem deh. Nasdem nggak usah, udah nggak masuk dalam jajaran partai yang menjadi prioritas atau yang dihormati oleh Presiden Jokowi. Jadi nggak usah pilih Nasdem lagi. Dan di luar itu, dalam acara Muhammadiyah ini Pak Jokowi juga menyinggung soal peran umat Islam di Indonesia yang seharusnya menjadi penjaga persatuan dan mengedepankan toleransi umat beragama di Indonesia gitu, karena ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan di luar itu Pak Jokowi juga menyinggung soal kemudahan-kemudahan yang ada di Indonesia, di mana negara itu tidak terlalu mengatur atau tidak mengatur secara langsung apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia gitu. Seperti misalkan ceramah gitu ya. Negara kita tidak mengundang soal undang-undang ceramah. Kita juga tidak mengundang, tidak mengatur orang-orang yang boleh atau tidak berceramah. Kemudian soal hari-hari besar itu juga dibebaskan untuk dirayakan oleh semua orang dan negara tidak mengatur soal itu. Kemudian khutbah Jumat dan lain-lain. Dan ini di beberapa negara Islam yang lain selain Indonesia itu sebenarnya diatur sangat ketat, sangat teliti gitu, agar semuanya itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi di Indonesia semua ini tidak diatur, dan ini menjadi satu pesan yang nampaknya jadi satu kesatuan gitu dengan pesan kepada Nasdem. Ya karena Nasdem kan mendukung Anies gitu. Terus kemudian pendukungnya itu adalah orang-orang yang suka ceramah-ceramah yang memecah belah bangsa gitu, yang suka mengkafir-kafirkan, suka mengancam orang masuk neraka gitu ya. Gak boleh bersahabat dengan non-muslim dan sebagainya. Itu kan kelompok-kelompok penceramah yang ada di kubu Anies dan sekarang di kubu Nasdem. Nah, Pak Jokowi itu menitip pesan kepada Muhammadiyah agar ke depan semua kemudahan-kemudahan ini bisa kita manfaatkan untuk menjaga persatuan dan toleransi. Ya pesannya dalam bahasa yang lebih sederhana, ya kita hindarilah penceramah-penceramah, jangan undanglah penceramah-penceramah yang memecah belah bangsa yang selama ini itu sekarang kemudian berada di gerbongnya Anies Baswedan. Jadi mungkin gitu ya, gak respectnya Pak Jokowi kepada Nasdem bukan cuma soal Aniesnya, gak hormatnya Pak Jokowi kepada Surya Paloh bukan cuma karena dia mendeklarasikan capresnya sendiri tanpa harus pamitan atau konsultasi kepada presiden. Bukan itu. Mungkin alasan-alasan Pak Jokowi gak hormat dan gak respect kepada Nasdem atau Anies ya karena pendukungnya gitu. Pendukungnya adalah orang-orang yang selama ini ceramah yang anti persatuan, yang gak toleran, dan bahkan itu pro terhadap khilafah di Indonesia dan anti demokrasi, anti dengan Pancasila, pemerintah dan sebagainya. Jadi sebagai kepala negara, sebagai presiden, maka sikapnya harus tegas. Untuk hal apapun, untuk pendapat apapun kita boleh berbeda. Kita bisa berbeda untuk hal apapun. Tapi untuk Undang-Undang 45, Pancasila, untuk Republik Indonesia, NKRI dan sebagainya itu sudah harga mati dan gak bisa ditawar-tawar lagi. Ketika satu partai mendukung capres yang yang membiarkan politik identitas dan SARA, memainkan isu-isu SARA dalam kampanyenya, kemudian didukung oleh para radikal dan penceramah-penceramah pro khilafah dan anti pemerintah, anti polisi, anti Pancasila dan sebagainya, maka presiden gak punya tawaran, gak punya toleransi, gak punya gak punya tawar menawar dengan kelompok-kelompok yang seperti ini. Maka
Dengan begitu Pak Jokowi nggak mau mengucapkan atau nggak mau hadir di acara HUT Nasdem gitu ya. Tapi itu kan bagian dari pendapat atau analisa saya gitu, karena terus terang gitu, sangat-sangat nggak masuk akal kalau sampai sekarang Pak Jokowi nggak mengucapkan ulang tahun ke Partai Nasdem. Bayangkan gitu, di sosmed nggak ada, telepon ke Surya Paloh nggak ada, di media juga nggak ada, padahal peluang itu sangat-sangat terbuka. Pak Jokowi kapanpun bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nasdem, bisa. Tapi itu tidak dilakukan ya karena prinsip-prinsip tadi gitu. Ketika sebuah prinsip kenegaraan, kebangsaan dilanggar oleh Nasdem, maka konsekuensinya adalah kita tidak usah hormat atau respect kepada kelompok-kelompok yang seperti itu, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ingin mengubah sistem demokrasi, sistem kenegaraan di Indonesia, sistem Pancasila dan Undang-Undang 45 yang sudah kita tetapkan dan sepakati bersama sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.